Jangan 300 tahun dengan bambu runcing kita merebut kemerdekaan. Kapan bikin bambu runcingnya? Belanda udah pakai persenjataan itu, Pak. Persenjataannya bambu runcing di sana udah tembakin juga. Jadi mungkin kita nggak dalam waktu yang singkat ini kita nggak bisa ungkap semua ya. Tetapi paling nggak ada satu lagi yang saya kaitannya dengan pemberontakan. Karena kita ini sedang berbicara tentang pemberontakan. Yang ujungnya nanti pemberontakan petani Banten 9 Juli 1888. Kenapa itu penting diangkat? Karena yang pemberontakan itu sebetulnya untuk menciptakan stabilitas ekonomi, stabilitas negara dan sebagainya. Itu sebetulnya. Dan itu sejarah itu seperti itu perjalanannya gitu. Kalau sekarang orang teriak-teriak itu mah provokasi namanya. Ya, artinya kita itu dulu tuh orang-orang hebat semua. Kalau sekarang kita jadi orang yang cengeng, kayaknya nggak pantas orang Indonesia itu. Nah, jadi kita kembali ke Abdul Mafakir ya. Akhirnya bapaknya itu Maulana Muhammad gugur di Palembang gitu. Itu juga atas desakan Pangeran Arya nggak salah, kan dia juga pengen berkuasa juga, tidak punya posisi di Cirebon, tidak punya posisi di Mataram, tidak punya di itunya. Kemudian dia harus, nah Cirebon, Palembang nih, karena akrab diojok-ojok yuk serangnya. Ininya juga masih berjiwa muda, umur 20 tahunan jadi sultan. Iya, makanya masih kalau diajak perang masih ganas. Gitu. Dan memang harusnya sudah menang itu. Mungkin karena takdir aja. Karena takdir aja. Harusnya sudah menang karena sudah pasukan sudah menduduki Palembang. Gitu. Mungkin karena takdir kalah. Dan akhirnya singkat cerita ini kayak kita nggak panjang-panjang lagi ya, karena panjang nggak habis, ntar nggak penasaran. Jadi ada Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir itu 1596 sampai 1651 dinobatkan menjadi raja. Nah, ini sultan pertama ya, tapi karena ini kan baru 5 bulan dinobatkan menjadi raja, belum sultan. Nanti setelah dari pulang utusan dari Hijaz, kalau sekarang orang nyebutnya Mekah, itu sudah menjadi sultannya. Karena masih kecil sudah raja, tetapi nah ini saya mau berbicara tentang demokrasi tadi. Demokrasi itu di sini dari Banten asalnya. Karena di Eropa tidak ada sistem pembagian sistem kekuasaan, tidak ada. Tersandra pada satu kekuasaan yaitu kaisar ataupun raja gitu ya. Kalau di Banten enggak. Ya umur 5 bulan bagaimana mau memerintah. Tetapi pemerintahan harus berjalan. Siapa yang melakukan? Mangkubumi Jaya Negara. Yang sekaligus menjadi wali. Karena dia itu orang yang paling banyak pengalamannya di bidang pemerintahan. Karena sebelumnya juga dia sudah ikut pemerintahan di kerajaan Pajajaran. Gitu. Sebelum Banten ini dia sudah Pajajaran. Hebatnya itu orang-orang kita itu, apakah di Banten, apakah di kerajaan Kediri, Majapahit dan lain sebagainya, lawan politiknya kalau saya kalahkan, ya saya jadi raja, ini punya anak-anaknya saya angkat, saya dudukan menjadi pejabat. Sama dengan Amerika, berperang Amerika, presiden kalah satu, presidennya ngalah, harus diangkat menjadi menteri. Ya, di Amerika. Nyontohnya dari sini, Belajar demokrasi. Belajar demokrasi. Tadi itu demokrasinya itu dari sistem John Locke itu. John Locke melihatnya dari Majapahit dan dari Banten. Dari Banten itu jadi Mangkubumi itu sebagai wali, dan walinya orangnya memang lemah lembut ya. Jaya Negara itu lemah lembut, nggak kayak saya ngomongnya kenceng gitu. Dia ngomongnya lemah lembut, makanya didengar orang, dihormati orang gitu. Lain kayak saya, kalau saya mah ada ngomong, gitu kan. Itu selalu berkoordinasi dengan Nyai Emban Rangpun. Nah, karena kan Mangkubumi itu laki-laki, masa nyusoni bayi? Berarti titipkan kepada Nyai Emban Rangpun. Tetapi dalam hal apapun, dia tidak menyepelekan Nyai Emban Rangpun ini. Dia karena apa ya? Dianggapnya dia sebagai sultan loh, sebagai raja. Karena ngemban raja, ngurusin raja, berarti ibu raja. Maka dalam urusan ketatanegaraan, kenegaraan, Nyai Emban Rangpun itu selalu dilibatkan. Ini yang perlu dicontoh oleh kita ya, oleh kita nih sekarang nih. Pembantu dilibatkan dalam hal kenegaraan. Kenapa? Dia ngurusin raja, calon raja yang masih kecil 6 bulan tadi, gitu. Ya. Jadi ini yang perlu diangkat tuh sejarah tuh ini, bukan kesaktiannya Wali Songo dan lain sebagainya. Kesaktian melu kayak Sanudin lawan Pucuk Umum.
itu menjadi kita terhela itu sebetulnya cerita-cerita yang memang pada saat itu berkembang buat hiburan. Ada pada masa itu yang namanya apa namanya, saya nggak hafal juga tuh istilah. Kalau sekarang mah wayang golek atau sandiwara lenong dan itu cerita-cerita itu sandiwara radio. Zaman dulu juga orang perlu dongeng itu gitu. Nanti ke depan fokus itu sendiri adalah bagaimana bisa membumikan nilai-nilai kesejarahan itu, Nilai-nilai sejarah dalam kehidupan sehari-hari. dalam rangka kehidupan sehari-hari Kita baik ini itu berbangsa, bernegara, dan dalam kehidupan bermasyarakat. betul. Jadi sejarah itu Pak, kalau untuk sekedar hanya mata pelajaran di sekolah nggak penting, nggak penting. Pelajaran sekolah nggak penting. Yang penting bagaimana sejarah itu bisa menciptakan karakter sebuah bangsa, bisa membentuk kepribadian bangsa itu. Sejarah. Jadi sejarah itu sekecil apapun harus disampaikan dengan kejujuran. Ya, gitu. Tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa. Aceh itu baru diduduki, dijajah oleh Belanda itu tahun 1914 Aceh. Baru dijajah. Lah 1914 1942 berapa tahun? Baru dijajah 1914 itu Aceh. Dan waktu itu Aceh itu juga dengan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja juga baru dijajah. Setelah berhasil dijajah, Sisingamangaraja mati, diangkat menjadi pahlawan. Kenapa? Di sejarahnya katanya itu pahlawan merebut kemerdekaan. Kan nggak ketemu orang dijajah kok. Begitu dia dijajah, tuh tahun 1900 itu diangkat jadi pahlawan, dinarasikannya dia memperjuangkan merebut kemerdekaan sehingga pantas layak diangkat jadi pahlawan nasional. Artinya kejujuran sejarah itu harus diceritakan di sekolah. Jadi jangan 350 tahun dengan bambu runcing kita merebut kemerdekaan. Kapan bikin bambu runcingnya? Belanda udah pakai persenjataan itu Pak. Persenjataannya bambu runcing di sana udah tembakin juga, belum sempat bikin juga udah hancur. Jadi barangkali itu aja. Ya Pak Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Kabupaten Provinsi Banten. Saya mengucapkan terima kasih nih udah diberi kesempatan. Apalagi saya berterima kasih kepada Pak Haji Nikmat yang ini yang membawa saya ketemu dengan Bapak. Kalau tidak ada Pak Haji Nikmat mungkin saya tidak ketemu Bapak. Barangkali ada yang Terima kasih kepada Pak Bambang Irawan selaku budayawan sekaligus selaku pemekarsa film Geger Cilegon 1888. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan pada Pak Nikmat selaku pemerhati pendidikan dan budaya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore ini bermanfaat, hal-hal yang bisa diutarakan menjadi gagasan dari nilai-nilai sejarah. Semoga bisa menarasikan dalam bentuk manuskrip sejarah sehingga generasi muda atau kita bisa membacanya dengan jujur, kemudian bisa kita adopt dalam kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.